Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi pada hari ini, hari Isnin, tanggal 2 bulan 11 tahun 2020. Di sini saya ingin meluahkan pasal COVID-19 nih. Betul-betul memang terbeban rakyat, bukan saja rakyat semua, menteri-menteri semua, kerjaan semua pun satu dunia kita diancam oleh COVID-19. Tapi yang dunia itu memang bukan saya tahu yang tentang yang dunia semualah. Yang saya tahu dengar yang ada pada social media punya dalam satu negara lah, yaitu satu Malaysia. Apa yang saya tahu nih COVID-19 nih, sebenarnya kan orang-orang sekarang nih yang betul-betul degil betul dan tidak mau paham betul, tidak guna otak. Sudahlah tahu begini jangkitan banyak, dan bagian Kementerian Kesehatan pun sudah umum balik mau beritahu, mau ingat. Tetapi kenapa pula tidak mau paham-paham? Kadang-kadang yang lain tuh sudah kena kuarantin, dibuat-buat tidak tahu lagi. Sudah ada gelang pun, tangannya bergelang, sudah kena kuarantin, boleh-boleh keluar pergi pasar lagi. Tidak kepalui-palui punya orang begitu, bukan kemenusakan orang lain. Kalau sudah tahu kena kuarantin, penyakit ini bukan untuk dimain-main nih, betul-betul bahaya ini, membawa maut punya. Kau sudah satu keluarga kena kuarantin di rumah, kenapa kau keluar lagi pergi menjangkitkan orang? Sekarang di Sabah sejak pun berapa banyak kena jangkitan. Betul-betul sekarang ini terbeban betul loh kehidupan di mana-mana. Kita cari makan pun tidak dapat sudah. Buat kerja sendiri ataupun makan gaji kah, karena berhenti kerja. Sebab saya pun tidak heran juga, bos kita punya majikan pun mau bankrupt juga. Patah lagi kita sendiri ini makan bekerja sendiri, karena tutup lagi ini jalan pun tidak, karena sekat semua. Tapi saya tidak paham kenapa lagi ini manusia ini, ada segelintir manusia tidak paham. Yang kena jangkitan, jangan kasih susahkan orang, jangan kasih jangkitkan orang. Kalau betul-betul kita ikut arahan Kementerian Kesehatan, kita duduk di rumah saja. Duduk di rumah, tunggu 14 hari. Pasal ini pun menusahkan orang juga. Apa yang saya cakap menusahkan orang, sudahlah kita setengah mati barisan hadapan,
frontliners yang setengah mati ini berusaha untuk COVID-19 ini, tapi tidak paham-paham lagi orang yang lain, segelintir yang lain-lain nih. Ditambah lagi pula yang sekarang ini ada lagi pilihan raya balik. Betul-betul saya pun tidak tahan sudah hidup begini. Bukan saya mengeluh begini, kehidupan saya begini. Sudahlah kita makan gaji sendiri, makan gaji ataupun bekerja sendiri. Ditutup ini, tutup itu. Tidak boleh buat ini, tidak boleh jalan sana. Apa yang kita mau makan? Saya bukan memarah tuh kerjaan sekarang, tapi karena pikir juga rakyat macam mana mau makan. Tambah-tambah lagi kamu siok-siok mau buat pilihan raya. Pilihan raya kecil kah? Pilihan raya umum kah? Kamu tidak pikir kah rakyat? Kamu senang, menteri senang cakap begini, itu ini. Mana-mana menteri, wakil rakyat senang. Gaji jalan ribu-ribu. Duduk 1 tahun pun tidak habis tuh gaji dorang. Laun. Kalau kami nih harap makan gaji, harap kerja sendiri. Mau cari modal pun susah mau berjual sekarang. Sudahlah begini mau tukar kerjaan lagi. Memaksa lagi mau tukar PM lah apalah. Ini betul-betul gila politik sudah sekarang di Malaysia nih. Batu sapi lagi mau pilihan raya. Tidak lama lagi. Sekarang nih baru-baru di Istana Negara tuh boleh-boleh lagi mau minta tukar mau bertukar tuh PM. Ndak gila kuasa begitu. Bukan saya mau babitkan kerjaan, bukan saya mau marah kerjaan. Saya berterima kasih banyak-banyak kerjaan juga kesal, banyak bantu juga sama rakyat. Memang kerjaan sekarang ini memang besar prihatin dengan rakyat ya. Tapi yang segelintir wakil rakyat, menteri-menteri, ngopok juga yang pangkat yang besar. Saya pun tidak paham apa yang dorang mau pangkat besar sebenarnya. Kalau tukar ini tukar itu tidak masalah. Kalau PH pun, kalau Anwar Ibrahim naik PM pun saya setuju juga. Tapi jangan pula macam dulu. Bila jadi kerjaan Tun M yang naik kerjaan PM. Siapa yang menteri keuangan? Pergi passing sana tuh, pergi passing sama si Lim Guan Eng. Cina semua. Apa yang dia dapat? Semua bantuan warga maskapai semua dia turun. Sebab pilih bulu. Tapi kalau Anwar aku rasa mungkin dia memang dia simpati rakyat juga sama kaum Melayu kah, walaupun Anwar itu jahat-jahat begitu, memang saya ada sokong juga sama dia. Tapi tolonglah jangan dulu buat sekarang, jangan dulu berebut-rebut sekarang.
pasti handle dulu semua nih pasal COVID-19 nih. Ini rakyat nih sekarang nih bertambah beban lagi. Saya dengar lagi itu account 1 untuk KWSP punya account 1 kenapa tidak dilulus? Itu kan duit kami, duit rakyat. Kalau kamu pakai itu duit pun untuk kau bagi BRIM pun sama juga. Kau pakai itu duit rakyat tuh kau bagi-bagi, kau pergi bagi-bagi untuk B40 pun sama juga. Bagus lagi PM sekarang nih, tolonglah prihatin sama rakyat. Dan tolong pikir. Yang account 1 tuh kalau boleh kasih lulus lah. Ikutlah di dalam account tuh berapa. Kalau sekiranya ada 15.000 kah, 20.000 kah, kos kasih lulus itu 10.000 ataupun 15.000 kasih lulus 10.000, 5.000 tuh ada lagi di belakang. Kalau ada rezeki bertambah ataupun kita boleh tambah sendiri nanti, boleh tambah juga itu. Duit kami juga itu. Tapi saya heran kenapa sekarang nih mau banyak pikir lagi. Sudahlah begini kehidupan kita ini. Kau tengok 1.000 karena bagi 1.000 karena yang pendahuluannya 700. Yang 700 pun sekejap ya. Kita ini banyak utang kiri kanan. Apalagi kalau tinggal di bandar. Bayar kereta, bayar rumah, modal, apalagi mau cari modal untuk bisnis. Duduk di rumah pun bukan tidak memakan. Saya heran betul. Gergitan aku dengar begini, cara-cara begini ini. Tolong prihatin sedikit. Saya bukan bangkang kerja nah. Saya sebenarnya berterima kasih banyak-banyak sama kerjaan sekarang nih. Tapi tolong prihatin apa keadaan rakyat. Tolong juga prihatin yang mau rebut kuasa sekarang nih. Mau jadi PM lah, UMNO mau cabut daripada Perikatan Nasional kah, semata-mata mau POK jadi timbalan Perdana Menteri. Gila kuasa punya. Dia tidak ngatur rakyat. Mentang-mentang dia banyak mahal gaji, laun. Syuk dengan berpolitik sejak. Sekarang tidak pikir ke rakyat cuma bebanan. Iya, kalau begini kerjaan tidak pandai handle, saya pun tidak tahu lah mau cakap apa lagi. Lagi-lagi sekarang nih paling teruk di Sabah nih paling banyak zon merah semua. Ada satu tempat pun yang zon hijau. Nanti kalau datang tuh pilihan raya lagi balik di Batu Sapi sana, bukankah timbul lagi balik, bertambah lagi balik jangkitan tuh COVID-19 tuh. Kadang-kadang yang lain saya tengok nih orangnya karena jangkitan nih, ataupun sudah orang yang paham juga muda-muda juga yang lain saya tengok. Ada yang muda, ada remaja. Kalau tuh budak tuh mungkin yang degil lah, yang
kepala batu punya tidak mau dengar. Remaja tuh saya tengok macam apa saja tidak mau paham, tidak mau pakai face mask, mau pakai pun sangkut dagu saja. Berjalan pun bukan dia mau elak tuh yang bersentuhan. Mantang-mantang lah dia nampak tuh perempuan awek, dia mau dekat-dekat juga. Betul-betul tidak guna otak kok. Bikin geram saja. Kenapa pula tidak paham-paham ah? Yang saya kasihan sangat sekarang bahagian barisan hadapan, staf nos semua, ni polis-polis semua ni jaga di roadblock ni. Pun dorang ada keluarga juga betul. Saya tahu dorang ni ada memang gaji mahal, tapi gaji itu kalau dorang kena jangkitan juga ada tiba masa juga cabut nyawa. Di mana letak tu gaji mahal tu? Dia boleh bawa mati kah? Tidak juga kan? Kita pikir-pikir sendiri. Jangan asik berjalan sini sana macam ikut macam sebelum ni. Tiada apa-apa jangkitan, tiada apa-apa penyakit. Karena guna otak sendiri, walaupun kita rakyatnya, jangankan sejak kerjaan, kita rakyat sendiri pun boleh bantu kerjaan Kementerian Kesehatan mengelak ni penyakit. Kalau kena jangkitan satu orang, bila aku balik rumah, semua keluarga aku kena sudah jangkitan tu. Dan terakhir saya mau cakap, kalau boleh bagian pasal-pasal politik ni, kalau PH betul-betul, Anwar betul-betul mau jadi PM, tentukan selepas masalah ini. Siapapun sokong juga dia kalau jadi PM. Tapi tolong jangan sekarang. Jangan pula macam dulu jadi PM tapi Dr. Mahathir. Kau tengok sekarang gila lagi dia mau rebut pangkat. Jadi PM dulu, lain pula dia suruh bawa tu Kementerian Keuangan. Cina pula dia suruh. Apa tidak terkandas semua tu warga masa yang ada bantuan pun kena cancel semua. Itu apa itu? Harap-haraplah kalau Anwar Ibrahim nanti naik PMK ataupun siapa-siapa kerjaan sekarang Perikatan Nasional, tolong prihatin rakyat, keadaan rakyat sekarang. Dan saya mohon betul-betul, satu bukan saya sejak, satu Malaysia yang yang ada caruman KWSP, tolong luluskan yang akaun 1. Kami prihatin sama PM sekarang. Kami sayang sama Muhyiddin. Kalau PM tidak mau pertimbangkan, kami pun tidak boleh buat apa-apa juga. Terpaksa kami ikut arahan apa yang kamu buat. Kamu lulus kah tidak? Kamu kasih lulus kah ataupun tidak kasih lulus kah? Kami ikut saja. Kami sebagai rakyat. Tapi rakyat juga kasih naik kamu, tahu.
Jangan kita asik main politik sejak buat masa sekarang nih. Pikir-pikir rakyat, kehidupan rakyat juga. Yang kamu berebut-rebut politik tuh, gaji kamu tuh 10.000, bukannya setakat 200-300. Kerja kamu tuh pun bukan yang macam kami punya kerja, rakyat punya kerja nih. Turun jam 7, balik jam 7. Mau cari makan pun susah sekarang. Bertambah lagi penyakit jangkitan nih, zona merah sudah dikeke. Keluar sini sana pun tidak dapat. Mau beli sepiapat begini 6 pun mau kena minta lagi kelulusan di balai polis. Balai polis bukan sana mau bagi banyak lagi songe. Saya pun tidak paham sudah macam mana sekarang nih. Bertambah teruk pula sekarang saya rasa. Macam terabai pula rakyat kalau begini nih. Asik politik. Yang orang luar sana tuh di Bandarka di kampung, kamu ingat betul-betul. Tolong jaga diri sendiri juga. Tolong jaga orang lain juga. Kalau kena kuarantin, kena swab test tuh, ataupun sudah kena kuarantin, tolong diam-diam di rumah. Kamu kena kuarantin, ada juga bantuan tuh kena bagi. Jangan sudah ada begalang di tangan, kamu limbai-limbai pergi jalan sana sini. Kau tahu sekarang nih kalau kau dapatan begitu tuh, double ganda kau punya keuntungan. Polis yang pergi angkat kau, bukan orang awam yang angkat kau, polis. Betul-betul kau nih, betul-betul yang orang ini tidak guna otak, betul lah. Cobalah pikir sini sedikit, guna ini, jangan guna otak lutut. Macam di Bandar Keke, saya pernah jalan baru-baru. Aku rasa tuh penagih tuh jalan-jalan sini sana tuh, tidak ketentuan. Hampir saya terlanggar. Main jalan begitu saja, bukan dia peduli kereta. Satu kerjaan Sabah kah di mana-mana Malaysia, kasih hapus ni PTI di Sabah. Yang tidak langsung dikomento. Itu pun boleh jadi juga menjangkit, membawa penyakit itu. Kenapa pula tidak boleh settle tuh PTI? Malah PM mau kasih lulus, mau pertimbangkan lagi kelulusan tuh permit pendatang asing datang sini. Kau bayangkanlah kenapa itu KWSP account 1 dia tidak boleh pertimbangkan. Rakyat sendiri dia yang sah duduk di Malaysia pun dia tidak boleh pertimbangkan.
Itu kan pula pendatang asing punya pomit, dia pergi lulus. Apa itu? Aduh, tolong renung-renungkanlah, pikirlah masalah rakyat. Jangan pikir kamu punya kemewahan sejak naik pangkat itu ini, mencari pangkatlah. Gaji kamu tuh ribu-ribu, puluh ribu. Gaji kami ini berapa sejak? Tolong kasih lulus tuh account 1. Saya bukan memandai-mandai mau cakap begini, tapi saya pun bukan saya saja yang terbeban sekarang nih. Semua rakyat Malaysia yang, apalagi yang rakyat yang lain, mungkin yang lain ini lagi kebuluran di kampung-kampung. Bagus lagi ada, kalau di kampung lah ada, kalau ada potongan kata oke lagi sedikit. Kalau kami di bandar ini, apa yang kami makan kalau tidak bekerja juga? Duduk di rumah saja. Saya harap kerjaan prihatin, sangat prihatin sama rakyat ya. Kalau tidak, rakyat juga yang pilih kamu nanti. Terima kasih. Assalamualaikum.